Seli Wahyunita dari Teknik Elektronika 2C, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan membahas tentang juru peretas curi 500.000 akun Zoom. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu akun Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Aplikasi yang berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat ini berdiri sejak 2011 lalu oleh Eric Yuan, insinyur perangkat lunak asal China yang beremigrasi ke Silicon Valley pada usia 27 tahun. Pada umumnya, para pengguna aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konversi video dan audio. Popularitas Zoom meledak pada pandemi COVID-19. Kemudahan pengguna telah diadopsi oleh bisnis, perorangan, hingga lembaga-lembaga sejumlah pemerintah untuk pertemuan jarak jauh. Dalam laporannya, para peneliti Citizen Lab juga mengatakan Zoom merupakan enkripsi non-standar dan memperingatkan bahwa itu mungkin tidak cocok untuk pemerintah atau perusahaan yang khawatir tentang spionase. Tetapi, rata-rata pengguna biasa tidak perlu khawatir, katanya laporan itu. Dilansir dari CNN Indonesia, lebih dari 500.000 kata sandi pengguna Zoom dilaporkan dijual di situs dark web dan forum peretas. Tak hanya kata sandi, username juga dijual oleh para peretas. Pengamat keamanan cyber dari Insight membeberkan 4 langkah jurus peretas. Itu guna untuk mencuri 500.000 kata sandi pengguna Zoom. Insight menemukan beberapa basis data yang berisi informasi rahasia pengguna Zoom dan langsung menganalisis basis data tersebut. Yayasan Electronic Frontier telah menyusun beberapa daftar masalah privacy. Yang pertama, host Zoom memiliki kapasitas untuk memantau aktivitas peserta saat berbagi layar. Mereka dapat melihat apakah Windows Zoom aktif atau tidak. Yang kedua, itu juga memungkinkan admin melihat aktivitas jasur pengguna, termasuk sistem peringkat pengguna berdasarkan jumlah total waktu percakapan yang diikuti. Yang ketiga, jika pengguna merekam panggilan melalui Zoom, admin dapat mengakses konten. Dan yang keempat, selama percakapan yang telah terjadi atau sedang berlangsung, admin dapat melihat sistem operasi, alamat IP, data lokasi, dan informasi perangkat masing-masing peserta. Kepala Keamanan Cyber di Insight, Ethan Maurer, menduga jumlah akun yang dicuri dan dijual di dark web sudah menyentuh angka jutaan karena pengguna Zoom telah mencapai angka 300 juta. Yang pertama, mengumpulkan basis data dari dark web. Peretas mengumpulkan basis data dari sejumlah forum kejahatan online dan situs jual beli di dark web yang berisi nama pengguna dan kata sandi yang dicuri dari berbagai peretasan sejak 2013. Seperti dikutip dari VentureBeat, Maurer mengatakan, sayangnya, orang cenderung menggunakan kembali kata sandi. Saya setuju bahwa kata sandi dari 2013 mungkin bisa disebut sudah lama. Tapi, beberapa orang masih menggunakannya. Maurer juga mengatakan, informasi rahasia itu bisa saja tidak berasal dari kerentanan yang berada di Zoom, tetapi bisa berasal dari pencurian data yang terjadi di berbagai platform media sosial dengan username dan kata sandi yang sama dengan akun Zoom. Serangan yang dinamakan credential stuffing mengeksploitasi fakta bahwa orang cenderung menggunakan kata sandi yang sama berulang kali. Jadi, jika seseorang mencuri kata sandi email Anda, maka ada peluang
yang tinggi bahwa kata sandi yang sama digunakan untuk mengakses akun lain. Yang kedua, gunakan software untuk cari celah di Zoom. Dilansir dari Forbes, peretas kemudian menggunakan aplikasi stress testing tool untuk mencari kerentanan di Zoom. Proses ini membuat peretas harus menulis konfigurasi file untuk alat stress testing tool yang banyak tersedia secara resmi. Yang ketiga, gunakan bot. Peretas kemudian juga menggunakan bot untuk mencari akun dan kata sandi Zoom yang sama dengan akun dan kata sandi yang telah diperoleh dari basis data. Peretas akan menggunakan beberapa bot untuk menghindari alamat IP yang sama saat sedang memeriksa akun-akun Zoom. Jika di setiap penelusuran, agar aktivitas bot terlihat seperti aktivitas normal dan tidak terdeteksi sebagai serangan denial of service atau DOS. Bot akan memberikan informasi ke peretas apabila login berhasil. Proses ini juga dapat memberikan informasi tambahan. Oleh karena itu, 500.000 kata sandi juga menyertakan nama pengguna hingga dan URL rapat. Yang keempat, data dikumpulkan oleh peretas ke dalam basis data baru. Semua informasi kredensial yang dicuri oleh peretas ini dikumpulkan dan digabungkan bersama sebagai basis data yang siap dijual. Basis data inilah yang kemudian dijual di situs dark web. Sebelumnya, menurut laporan Cybersecurity Cable, 290 akun Zoom memiliki keterkaitan dengan beberapa universitas di Amerika Serikat seperti University of Vermont, University of Colorado, University of Dartmouth, University of Lafayette, University of Florida, dan masih banyak lagi. Ada juga akun-akun Zoom dari perusahaan ternama Amerika Serikat seperti Chase dan Citibank. Lebih lanjut, peretas menjual akun dengan harga yang sangat murah, yaitu 200 sen US dollar per akun. Tidak hanya mendapatkan akun semata, peretas juga mendapatkan alamat email, kata sandi, dan alamat link ketika perusahaan atau lembaga lain hendak mengadakan rapat. Oleh sebab itu, Cybersecurity Cable menyarankan kepada pengguna Zoom untuk sering mengubah kata sandi akun secara berkala. Sementara itu, Zoom telah berjanji untuk meningkatkan fitur keamanan dan privasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurus peretas curi 500.000 akun Zoom. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.